Setelah beberapa hari Anda tinggal di Madinah, biasanya 8 hari, tiba saatnya untuk Anda berangkat umrah ke Makkah, jika Anda tergabung dalam jamaah haji gelombang 1. Maka, mikot bagi penduduk Madinah, dan jamaah haji yang telah menetap di Madinah beberapa hari, telah dianggap menjadi penduduk mukim, adalah di Bir Ali, atau Zulhulaifah. Terdapat sebuah hadis muttafaqun alaih, dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mikotkan bagi ahli Madinah Zulhulaifah, Bir Ali, dan bagi ahli Syam di Jufah, dan bagi ahli Najd di Kornul Manazil, dan bagi ahli Yaman adalah Yalamlam, tempat-tempat mikot bagi orang-orang yang tersebut itu dan bagi orang-orang lain yang melewatinya dari mereka yang hendak haji atau umroh, dan orang yang di dalam batas itu, mikotnya di mana ia mulai, hingga ahli Makkah berihram dari Makkah. Pada hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan kepada kami, maka sabdanya, tempat mikat ihlal penduduk Madinah di Zulhulaifah, tempat mikot penduduk Syam di Jufah, tempat mikot penduduk Irak di Zatu Irkin, tempat mikat penduduk Najd dari Korn al-Manazil dan tempat mikot penduduk Yaman di Yalamlam. Tahukah Anda, hal-hal apa saja yang dilakukan selama di mikot? Hal-hal yang dilakukan di mikot, termasuk di Yalamlam atau di atas pesawat bagi jamaah haji gelombang 2 adalah, yang pertama, mandi, yaitu keramas, mengguyur seluruh badan termasuk kepala. Namun, bagi jamaah haji gelombang 2, kegiatan mandi, memakai wangian dan memakai kain ihram bisa dilakukan di embarkasi sebelum naik pesawat. Kemudian, yang kedua, memakai wangi-wangian di badan, tanpa menggunakannya di pakaian ihram. Lalu, kain ihram bagi laki-laki, memakai 2 lembar kain. 1 lembar digunakan untuk sarung dan 1 lembar digunakan untuk selendang, dan lebih utama berwarna putih. Sementara itu, bagi perempuan, memakai pakaian yang menutup aurat dengan tidak menutup wajah dan telapak tangan, dan tetap menutup atau menundukkan wajahnya ketika bertemu dengan laki-laki ajnabiyah, atau bisa disebut bukan mahramnya. Kemudian, setelah selesai memakai kain ihram, dirikanlah sholat 2 rakaat. Ketika terdapat perintah untuk berihram, maka terdapat pula hal-hal yang dilarang ketika sudah berihram, di antaranya, 1. Memakai pakaian berjahit bagi laki-laki. 2. Memakai tutup kepala seperti peci, kopiah dan yang semisalnya, bagi laki-laki. Ketiga, memakai sepatu atau sandal yang menutup mata kaki, bagi laki-laki. Keempat, memakai cadar atau pentutup wajah, bagi perempuan, dengan tetap menjaga hijabnya. Kelima, memotong kuku, rambut dan mengelupas kulit dengan sengaja. Keenam, menikah atau menikahkan. Ketujuh, melakukan hubungan suami istri. Namun, ada pula hal-hal yang masih diperbolehkan ketika ihram, yaitu 1. Mandi dan menggosok kepala. 2. Menggaruk kepala walau sebagian rambutnya jatuh tanpa sengaja. 3. Berbekam, walau harus mencukur rambut di kepala. 4. Mencium wangian dan membuang kuku jika patah. 5. Bernaung di bawah tenda, memakai payung yang dimaksudkan agar terhindar dari sinar matahari, dan berada di dalam mobil atau kendaraan. 6. Mengencangkan sabuk dan ikat pinggang, atau mengikat kainnya, memakai cincin, memakai jam tangan dan memakai kacamata.